Bro, lo tau nggak game yang sering disebut game horor paling seram sepanjang masa? Namanya Silent Hill. Terutama yang versi PS1 dan PS2, game ini keren banget bro. Nah, dari game ini, gua mau ajak lo untuk belajar tentang bahayanya pikiran negatif kita. Warning, bakal ada minor spoiler ya bro di video ini. Jadi, cerita garis besar dari game Silent Hill kurang lebih gini. Lo harus mencari anak, istri, atau ngeberesin sebuah misi tertentu di sebuah kota misterius berkabut penuh monster menyeramkan. Nama kotanya adalah Silent Hill. Monster ini ternyata lahir sebagai bentuk perwujudan emosi negatif sang tokoh utama. Nah, gue akan coba bahas monster-monster menyeramkan yang bakal lo temui di game ini, plus pikiran negatif apa yang bisa bikin monster-monster tadi lahir. Pertama, Pyramid Head. Sosok tinggi besar berotot bawa pisau jagal raksasa, kepalanya tertutup piramid besi. Salah satu adegan yang gak bisa lepas dari kepala gue adalah saat melihat Pyramid Head ini sedang memperkaos boneka manekin cewek. Cek ini bro. Pyramid Head ini perannya kayak jagal yang sepanjang game ngejar-ngejar terus si tokoh utama. Ternyata monster ini lahir dari rasa bersalah, rasa berdosa si tokoh utama. Dia ngerasa dia harus dihukum karena kesalahannya di masa lalu. Makanya lahirlah monster Algojo ini yang berusaha menangkapnya buat kasih hukuman. Pelajarannya apa? Ngerasa bersalah, ngerasa berdosa boleh bro, tapi jangan berlebihan. Apalagi sampai pengen melukai dan menghukum diri lo sendiri. Jadikan rasa bersalah buat belajar jadi lebih bijaksana. Kedua, Bubblehead Nurse. Monster perawat rumah sakit, muka ditutup kain, pakai pakaian seksi. Bubblehead Nurse ini adalah lambang tokoh utama yang mengalami frustrasi seksual. Stres, kelamaan gak bisa enak-enak diranjang karena istrinya sakit parah di rumah sakit. Kelamaan di rumah sakit dengan kondisi kayak gitu, bikin monster Bubblehead Nurse lahir. Pelajarannya apa? Lo harus punya penyaluran yang sehat bro, biar gak mengalami frustasi seksual. Khususnya lo yang belum nikah dan belum bisa ngelakuin enak-enak diranjang dengan legal. Lakuin olahraga, sibukkan diri buat belajar berkarya. Puasa dan no-vape kalau perlu. Pakai energi seksual yang terpendam buat jadi lebih baik. Nanti, rasa frustasi ini pasti bisa lepas sendiri lewat mimpi. Jangan malah nyerah sama BOKP dan jadi kecanduan JOLI. Ketiga, namanya Lying Figure. Sosok tanpa wajah yang pakai straight jacket yang dipakai buat membatasi gerak pasien rumah sakit jiwa. Seremnya, straight jacket yang dipakai Lying Figure ini terbuat dari kulitnya sendiri. Monster ini melambangkan rasa marah, stres, sedih, putus asa dari tokoh utama yang rasa nggak bisa ngapa-ngapain, tertekan, dan menderita sama masalah hidup. Kalau lo ngerasa menderita sama hidup lo yang sekarang bro, ngerasa gagal, terpuruk, bahkan stres dan depresi, cari cara buat bangkit bro. Jangan justru malah makin menyesali hidup lo dengan tidur-tiduran dan meratapi nasib. Ini justru bisa menyerang kejiwaan lo. Bangkit sedikit-sedikit, olahraga, ibadah, bikin perencanaan hidup. Kalau masih sulit, minta bantuan saudara, teman, atau bahkan psikolog dan psikiater. Yang penting, jangan diem aja. Nah itu tadi monster-monster seram dari Silent Hill. Lo bisa mainin gamenya atau nonton filmnya kalau pengen tahu lebih banyak. Yang jelas, lo harus tahu kalau pikiran lo itu kuat bro. Emosi negatif yang dibiarkan bisa melahirkan monster seram yang merusak hidup lo. Sebaliknya, kalau lo pakai pikiran lo buat kasih sugesti dan afirmasi positif, jalan lo untuk jadi high value man akan jadi selangkah lebih mudah. Salam high value man, semangat bro.